Juga tahu. Kamu udah ya? Kamu udah ya, Pak? Ada lah, ada yang gak valid cuma aku masih bisa. Ih, tapi cuma hai, halo Caca. Kalian kenapa di sini? Kan mau naik angkot. Temen aku, di kampus. Naik angkot. Di sini? Iya. Kamu dari mana? Lagi wawancara sih, habis kami datang. Kan di sini nggak bisa naik angkot. Kalian nggak tahu ya? Gini loh, itu sebenarnya emang ini terminal dan terminal di Kota Serang. Tapi ini nggak bisa ngambil tempat ini. Lah bukannya ada angkot? Angkot, oh angkot Serang itu cuma warna biru kuning sama biru putih. Kalau selain warna itu bukan punya angkot sekolah. Iya, karena emang kalian doang yang ada di sini. Itu belum minta apa? Atas nama balai ya? Jangan terlalu kita. Kok tuh naik ojol? Biasanya pas itu naik angkot. Nah, walaupun kelihatan sepi, Terminal Cipocok Jaya menjadi salah satu aset yang sangat penting untuk Kota Serang. Kenapa? Karena terminal menjadi tempat naik turunnya penumpang yang sedang melakukan mobilitas sehari-harinya. Kamu biasanya ke kampus naik apa? Naik angkot. Naik gimana? Biasanya sih di pinggir jalan. Kenapa naik di pinggir jalan? Kenapa nggak di terminal? Ya ngapain di terminal apa sih? Di terminal. Nah, teman-teman lihat sendiri kan, itu salah satu permasalahan yang terjadi di Terminal Cipocok. Nah, menurut hemat kami, permasalahan yang ada di Terminal Cipocok itu yang pertama adalah rendahnya pemanfaatan di Terminal Cipocok Jaya. Dan yang kedua adanya rendahnya responsivitas dari pemerintah Kota Serang atau khususnya di Subkota Serang terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di Terminal Cipocok Jaya. Dan yang ketiga adalah minat dari penggunanya itu sendiri untuk menggunakan Terminal Cipocok Jaya itu sendiri. Kemudian kami menggunakan teori Judge Edward 3 yang memiliki 4 dimensi. Yang pertama ada dimensi komunikasi dengan subdimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Terus yang kedua ada dimensi sumber daya, terdiri dari subdimensi staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Terus lalu ada dimensi disposisi, ada efek disposisi, pengangkatan birokrat, dan insentif. Yang terakhir ada dimensi suatu birokrasi dengan subdimensi SOP dan Oke teman-teman, jadi di penelitian ini kita menggunakan teori dari Edward 3 di mana kita menggunakan pendekatan yang namanya top down. Jadi di mana top down ini dibuat dari tingkat pusat dan ditetapkan disahkan dari tingkat pusat juga. Jadi yang tidak bisa diubah untuk ke bawahnya, jadi yang bersifat saklek. Metode penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif yang artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam, yang di dalamnya terdapat wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi. Nah, menurut kamu nih Tim, informasi penelitian kita ini apa aja sih? Nah, menurut kelompok kita tuh informannya ada dari di Subkota Serang, supir angkot, dan juga masyarakat itu. Nah, untuk teknik pengolahan data kita sendiri menggunakan teori dari Miles and Huberman, yaitu terdiri dari 4 tahapan, yaitu dimulai dari pengumpulan data itu sendiri yang kita lakukan dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.
Dan selanjutnya ada reduksi data. Setelah direduksi, dilakukan penyajian data. Setelah dilakukan penyajian data melalui deskriptif, ditariklah sebuah kesimpulan. Nah, uji keabsahan data kita sendiri menggunakan triangulasi, terus juga member check, dan juga ethical consideration. Nah, setelah melakukan observasi dan wawancara secara mendalam, kelompok kami mendapati hasil yaitu pada indikator komunikasi. Pada aspek transmisi, di sub Kota Serang melakukan penyebaran informasi yang akan dilakukannya sosialisasi. Yang pertama itu dengan mendatangi atau bicara langsung kepada supir angkot. Yang kedua yaitu dengan cara menghubungi pihak komunitas atau organisasi angkutan darat atau Organda untuk menyampaikan kepada sopir angkot bahwa akan ada sosialisasi terkait Perda nomor 4 tahun 2021. Selanjutnya pada aspek kejelasan. Pada aspek kejelasan ini dilakukannya sosialisasi secara rutin dan secara bertahap, yaitu dalam sosialisasi tersebut dijelaskan secara jelas tentang Perda nomor 4 tahun 2021 yang seharusnya berjalan. Selanjutnya pada aspek konsistensi atau konsisten. Nah, pada aspek ini sosialisasi dilakukan oleh Disub sebanyak 2-3 kali dalam setahun. Namun sayangnya penjelasan dari Disub yang kami dapatkan sayangnya Disub telah lama sudah tidak melakukan sosialisasi karena terakhir sosialisasi dilakukan pada akhir tahun 2023 dan baru akan direncanakan dimulai lagi sosialisasinya itu pada bulan Juni atau Juli mendatang. Nah, untuk indikator kedua yaitu sumber daya. Nah, untuk subindikator pertama yaitu staf mengenai penyelenggaraan terminal di Cipocok Jaya, staf di sub Kota Serang ini masih kurang memadai dalam penyelenggaraan terminal di Cipocok Jaya ini. Untuk indikator kedua yaitu mengenai informasi. Nah, sebenarnya di sub Kota Serang ini sudah memberikan informasi yang cukup jelas mengenai nomor trayeknya, kemudian warna trayeknya dan juga tarif angkot berapanya. Gitu. Nah, untuk indikator ketiga yaitu mengenai wewenang. Nah, dalam penyelenggaraan terminal khususnya pada di sub Kota Serang itu masih hanya memiliki wewenang untuk menghimbau atau menegur bagi supir yang melanggar. Tidak memiliki wewenang untuk langsung memecat supirnya itu gitu. Kemudian untuk subindikator keempat yaitu mengenai fasilitas. Nah, untuk fasilitas yang ada di Terminal C itu masih kurang memadai. Nah, seperti halnya yang telah dilakukan oleh kelompok kita mengenai observasi pada melihat fasilitas yang ada di Terminal Cipocok Jaya ini terkait toilet itu masih kurang memadai dan juga kurang pemeliharaan dari toilet tersebut gitu. Entah itu toiletnya kotor atau juga kurang lah pokoknya dari segi pemeliharaan toilet tersebut. Pembahasan implementasi pada penyelenggaraan terminal Cipocok Jaya ini pada indikator disposisi yaitu sudah dilaksanakan semestinya. Namun memiliki beberapa permasalahan seperti pada subindikator efek disposisi yaitu bahwa pegawai yang berada di terminal Cipocok Jaya ini masih tidak bekerja sesuai dengan jam kerjanya. Nah, kemudian pada pemilihan birokrat yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Serang ini masih belum memenuhi kualitas pendidikan dan kompetensi. Nah, untuk implementasi yang sudah dilakukan secara baik yaitu pada memberikan insentif kepada pegawai yang melakukan lembur seperti bonus dan penghargaan. Selanjutnya ada indikator struktur birokrasi. Yang pertama, subindikator SOP. Nah, di mana di dalam terminal C, di dalam terminal C ini terdapat SOP yang mengatur terkait pelayanan. Dimulai dari SOP pembuatan atau surat perintah tugas koordinator atau pengelola parkir. Nah,
Nah, terus selanjutnya ada SOP pelayanan perizinan perparkiran dan SOP retribusi parkir dan terminal. Nah, di mana di dalam SOP-SOP tersebut sudah dibuat dan dirancang dengan baik. Selanjutnya ada subindikator fragmentasi, di mana di dalam penyebaran petugas di terminal tipe C ini menunjukkan bahwa kecenderungan petugas di sini pada saat jam istirahat atau habis libur mereka tidak kembali lagi ke sini. Dan selanjutnya permasalahan lainnya kurangnya koordinasi antar petugas di terminal tipe C ini, sehingga menunjukkan bahwa kurangnya pemeliharaan dan pengawasan ketertiban di dalam terminal tipe C ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan terminal tipe C Cipucak Jaya oleh Dinas Perhubungan Kota Serang sudah berjalan dengan semestinya. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal karena mengalami beberapa kendala yang kemudian menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada indikator komunikasi sudah berjalan dengan optimal, namun pada 3 indikator lainnya seperti sumber daya, disposisi, dan pengangkatan dan sektor birokrasi belum dikatakan optimal. Oke, berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran. Yang pertama itu perlu adanya upaya meningkatkan koordinasi dan konsistensi dalam penyebaran tugas di terminal C Cipucak Jaya. Nah, yang kedua itu perlu adanya penambahan petugas serta peningkatan disiplin dan pengawasan terhadap jam kerja mereka di terminal C Cipucak Jaya. Yang ketiga itu dilakukannya peninjauan ulang terkait alokasi sumber daya manusia di terminal C Cipucak Jaya. Nah, yang terakhir ini perlu ditingkatkan koordinasi untuk memastikan bahwa tugas penertiban dilakukan secara sinergis dan optimal.